Menumpuknya dosa perlahan membuat jiwa sakit. Jika tak kunjung mendapat obat, ia lama-kelamaan akan sekarat. Tak ada yang lagi berguna jika kemudian berujung kematian. Ini sebuah pengingat besar. Jangan-jangan kita sudah menganggap sebuah dosa menjadi biasa. Meninggalkan sholat seolah dianggap sebuah rutinitas, biasa saja. Membantah orang tua seperti pekerjaan harian, tak ada sesal, mungkin justru terbersit bangga. Berbuat zina kadung dianggap tanda cinta. Alasannya banyak yang melakukannya. Pria menyukai pria dan wanita berhasrat pada sesama dianggap gaya hidup, seolah memperjuangkannya adalah salah satu nilai kepahlawanan. Kita hidup di dunia yang mulai menganggap dosa sebagai sebuah hal yang biasa. Dianggap biasa karena mungkin tak ada lagi terminologi dosa dalam kehidupan. Semua hal yang dilakukan sudah bebas nilai. Tak boleh terkekang aturan-aturan agama. Apakah hal seperti ini yang ingin kita perjuangkan? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa aturan? Kerusakan akan merajalela. Bukankah ini yang memang menjadi kekhawatiran para malaikat saat makhluk lemah bernama manusia ditunjuk menjadi khalifah? Fitrah jiwa ingin berada dalam ketentraman. Bagaimana jadinya jika merampas, merampok, memperkosa dibiarkan dengan alasan bebas nilai? Tunggu saja kerusakan besar yang akan segera menyapa. Lalu apakah manusia benar-benar harus bebas dari dosa? Tentu saja tidak. Hanya Rasulullah SAW manusia yang terjaga dari kealpaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ujian dan tentu saja menyiapkan ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan mekanisme agar kita bisa mencuci segudang kealpaan yang kita lakukan di masa silam. Mari kita simak bagaimanakah kasih sayangnya Allah terhadap hambanya yang serius ingin memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya. Allah membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali. Hal ini berbeda 180 derajat jika kita berbuat kesalahan kepada manusia. Bertemu dengan orang yang tersebut saja kita merasa malu. Tapi apa jadinya jika kita berbuat kesalahan tapi justru disambut dengan hangat oleh orang tersebut? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Toh setiap kita yang tampak alim sekalipun pasti tak luput dari setiap dosa-dosa yang terus mengintai. Datanglah kepada Allah dan pasti Allah akan menerima taubat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 25, dan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya.